hafizahullahu ta'ala wa ta'ala bi hayatih fi kitabih al-ajwibah al-ghaliyah fi aqidatul firqah najiyah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum ibadah salihin fid dharain amin. Hayatu Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. As-su'al, hal Sayyidina Al-Khadir alaihi salam hayyun am la? Al-jawab, ittafaqa jumhurul ulama al-a'lam ala hayatil Khadir alaihi salam wa ishtuhira dhalika indal khas wal 'am. Qala Ibnu Athaillah fi lataifihi qad tawatara an awliya'i kulli 'asrin liqa'uhu wal akhdhu anhu wa ishtuhira dhalika ila an balagha hadda tawatur alladhi la yumkinu jahduhu. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis pembacaan kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatul Firqah An-Najiyah di kediaman saudara kita Amirul, Emil dan juga saudara-saudaranya yaitu Ka'an dan Ka Ainal. Yang mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada mereka semua dan kepada kita semua. Ya, dikabulkan segala hajat kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa ikhwan rahimakumullah. Sampai ke perkataan di dalam kitab, perkataan Habib Zain di dalam kitab Ajwibah Ghaliyah, yaitu hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Kan banyak nih kita bertanya-tanya bagaimana Nabi Khidir hidup apa tidak? Enggak. Di sini dijelaskan kata Habib Zain, as-su'al, ada pertanyaan, hal Sayyiduna Al-Khadir alaihissalam hayyun amla? Apakah Sayyiduna Khadir yaitu Nabi Khidir alaihissalam hidup atau tidak? Masih hidup apa enggak? Ya kan bertanya orang banyak. Ya, Nabi Khidir ya, waktu dari zaman Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Bukan berarti Nabi Khidir lebih dari Nabi Musa. Ini namanya terkadang yang di mafdul ada pada yang di fadil kadang nggak ada pada al-mafdul. Al-mafdul kadang lebih daripada al-fadil tanpa mengurangi darajat al-fadil tadi. Maksudnya apa? Nabi Khidir alaihissalam seorang nabi, hamba Allah yang saleh. Nabi Musa alaihissalam seorang rasul plus nabi, termasuk ulul azmi. Ya. Jadi Allah berikan kepada Nabi Khidir yang terkadang nggak ada pada Nabi Musa. Bukan berarti menurunkan derajat Nabi Musa, tidak, lebih tinggi tetap. Beliau termasuk rasul yang wajib diimani dan juga termasuk daripada ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita pahami. Ya, dicoba sama Allah SWT ketawaduan dan taatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tatkala kaumnya Nabi Musa ada yang bertanya, ada nggak yang lebih alim di muka bumi ini daripada kamu? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Itu setelah berpikir Nabi Musa. Ya, beliau belum pernah ketemu ada yang lebih alim. Namanya para rasul, para nabi pasti paling alim. Nggak tanya Allah tunjukkan ada hambanya Allah SWT yang saleh yaitu Nabi Khidir. Sampai singkat cerita bertemu, belajar dan yang lain-lainnya. Nah ini ikhwan rahimakumullah, dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai zaman saat ini, apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup atau tidak? Sebabnya banyak orang yang bertanya-tanya, oh katanya ketemu Nabi Khidir, yang mengatakan iya, katanya ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Oh bagaimana? Apakah benar atau tidak? Gal, al-jawab, ittafaqa jumhurul ulama al-a'lam ala hayatil Khadir alaihissalam. Jadi jawabnya adalah sepakatnya para ulama al-a'lam ala hayatil Khadir alaihissalam, sepakat bahwasanya masih hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Washtuhira dzalika indal khas wal am, dan masyhur dan dikenal baik kalangan khusus maupun kalangan umum, orang kebanyakan maupun orang yang khusus. Seperti itu. Qala Ibnu Athaillah fi lataifihi, berkata
Imam Ibn Athaillah fi Lataifi, di dalam kitab Lataifnya, qad tawatara an awliya'i kulli asrin liqa'uhu wal akhdhu anhu. Kabar telah mutawatir. Mutawatir jumlahnya banyak, nggak bisa dihitung. Dari para wali setiap masa, setiap zaman bertemu kepada Nabi Khidir dan sudah mengambil daripada ilmu dan yang keberkahan daripada Nabi Khidir alaihissalam. Ini banyak, setiap wali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Nabi Khidir. Amin. Lebih khusus lagi ketemu Habibina Muhammad SAW. Wa ashtuhira dzalika ila an balagha hadda tawatur alladzi la yumkinu jahdahu, yang mana sangat masyhur, terkenal sampai tingkatan mutawatir, yang tidak memungkinkan bahwasanya penipuannya, bohongnya nggak ada. Sulit. Karena kalau sudah namanya masyarakat umum keseluruhan, bukan 10 orang, 20 orang, bukan 50 orang, 100 orang, tapi banyak yang mengatakan seperti itu, maka nggak mungkin mereka sepakat bohong. Pasti insyaallah begitu. Wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitabih Muthirul Gharam As-Sakin arba' riwayatin sahihatin fi hayatihi. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Muthirul Gharam As-Sakin. Nama kitab tersebut dijelaskan, di dalam kitab tersebut ada 4 riwayat sahih. Ya, hadis sahih di dalam tentang kehidupannya Nabi Khidir alaihissalam. Bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Nah, riwayat sahih ada 4 riwayat. Wa rawal Baihaqi fi kitab Dalailun Nubuwah. Begitu juga Imam Baihaqi menjelaskan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Seorang pakar hadis terkemuka di masanya. Apa yang dijelaskan itu, annahu, bahwasanya lamma tubiya sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan, sami'u sautan min nahiyatil bait, terdengar orang-orang yang sekitarnya Nabi lagi bertakziah atau mengelilingi sekitar Nabi yang mendampingi Nabi tatkala wafat. Ada satu suara dari penghujung rumah, dari ujung rumah. Apa satu suara tersebut? Mengucapkan assalamualaikum ahlal bait. Ya, assalamualaikum, salam buat kalian para ahlul bait. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah. Terus kemudian suara itu mengucapkan lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, di dalam surat Al-Imran ayat 185. Jadi setiap yang hidup pasti mati, merasakan kematian, kecuali yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain sang pencipta, semua makhluk siapapun dia bakal meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, kita harus paham. Ya, siapapun, hebat bagaimanapun kita, tinggi jabatannya, kadang orang lupa, makin tinggi jabatannya, makin tinggi ilmunya, ya, makin banyak harta bendanya, kadang lupa, seakan-akan merasa dia hidup selamanya. Nah, ini kita harus ngerem. Kalau kita ingat bahwasanya kita bakal meninggal, maka kita akan mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal untuk akhirat, bukan bekal peninggalan buat keluarga. Nah, kadang orang kan sibuk, oh iya, kalau saya meninggal nanti siapa yang ngasih makan keluarga saya, anak saya nih. Mereka lupa, dia lupa, yang ngasih makan ente dari bayi siapa, dari kecil siapa, dari zaman di perut ibunya siapa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki dari Allah. Apa karena sebab dia maka keluarganya makan? Tidak, wasilah saja, perantara. Justru bagaimana mendidik bahwasanya keluarganya menjadi soleha anak-anaknya. Biar apa? Biar bisa mendoakan dia tatkala sudah meninggal. Nah, ini yang penting. Ya, kadang kita banyak sibuk meninggalkan kepada anak ataupun istri harta warisan yang banyak. Maka sebagaimana pesannya Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun kepada putra-putrinya waktu beliau tidak meninggalkan warisan, apa katanya? Walaupun saya tinggalkan lebih dari 1 triliun sekalipun, maka tidak akan cukup kalian. Tapi Abah tenang. Kenapa? Abah punya anak soleh dan soleha. Itu nanti Allah yang ngurusin semua. Allah yang ngurusin semua. Allah yatawalla salihin. Allah yang bakal benar-benar memelihara,
dia menjaga, kemudian memberi kelancaran di dalam segala hal bagi orang-orang soleh yang mau dekat kepada Allah. Nah, ini penting. Sebetulnya ada nasihat di dalam situ buat kita. Buat kita. Nasihat. Tatkala persiapan seseorang tatkala mau meninggal, ya persiapan dia bahwasanya dia yakin bahwasanya dia akan meninggalkan dunia yang fana ini, apa yang disiapkan? Pertama dirinya, bekal dirinya. Yang kedua anak dan istrinya daripada ilmu agama, terus kemudian pengamalan pelan-pelan adab akhlaknya. Ya, ini penting. Menjadi anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Ini artinya orang itu mempunyai bekal. Karena salah satu bekal bukan hanya dia itu beramal aja, tapi salah satu bekal amal yang besar juga diantaranya anak yang saleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Karena banyak orang sekarang cuma mikirin harta waris. Oh, nanti anak saya atau istri saya nanti dikasih waris aja. Iya, saya kerja benar-benar banting tulang, nanti mereka sisanya enak, tenang. Tidak. Berapa banyak kakak beradik, ya saudara sama saudara ribut gara-gara warisan. Bukan nggak boleh aja. Tapi ada hal yang lebih penting kau tinggalkan, bagaimana mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Nanti sisanya Allah yang ngurus semua, jangan khawatir. Sebagaimana kamu dulu kecil diurus sama Allah SWT. Gal, dilanjutkan tersebut. Ya, dilanjutkan perkataan tadi yang ada orang berkata tadi, inna fillahi azaan min kulli musibah. Sesungguhnya setiap musibah itu ada pelipurnya dari Allah SWT. Makanya namanya takziyah. Biar kita menghibur orang yang musibah. Menghibur bukan cekikik, bukan dengan ketawa dan yang lain. Menghibur dengan doa, ingatkan bahwa sabar, ya, seperti itu. Wa khalafan min kulli halik. Dan juga ada pengganti setiap yang binasa. Pasti ada. Ya. Sehebat apapun atau bagaimanapun dia, nanti ada yang gantikan. Dan orang lama-lama juga lupa sama dia udah. Jangankan orang lain, jangankan teman, keluarganya aja nggak mau dekat sama dia kalau sudah meninggal. Ya, udah meninggal mana mau? Apa taruh di rumah aja? Sayang, kami cinta, kami sayang, taruh di rumah nggak mau. Buru-buru dikuburin, bau katanya, serem. Iya, serem. Padahal tiap hari dipelukin, tiap hari ciumin, kan begitu. Dirangkul, kan seperti itu. Disayangin. Tapi tatkala sudah meninggal, buru-buru kuburin. Bahkan mereka nggak rindu apapun yang dibawa, nggak rindu kecuali kain kafan aja. Seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Seperti itu. Bahkan nomor kita apa segala macam dihapusin semuanya. Perkataan kita dihapusin semuanya. Teman satu persatu nyapusin. Oh, si fulan udah nggak ada nih di grup, berarti keluarin aja. Kan udah nggak ada. Wong tadinya akrab, best friend bener-bener. Ya, sahabat karib ditinggalin. Ya. Ini siapapun dia. Kenapa? Karena setiap yang hilang ada penggantinya sudah. Setiap yang binasa ada yang menggantikan. Nanti ente misalkan ada seseorang daripada teman meninggal, ente ada teman lain lagi yang gantikan dia posisinya. Kan seperti itu. Wadarakan min kulli faitin, dan akan tercapai sesuatu yang sudah hilang, sudah lewat, yang enggak didapatkan, nanti akan bakal tercapai. Fabillahi fafiku, maka dengan Allah SWT kalian fafikur, bergantunglah. Ya, berserah diri dengan Allah Subhanahu wa taala hanya. Wa iyyahu farju, dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innamal musabu, maka sesungguhnya yang dinamakan orang yang musibah. Yang musibah benar-benar gimana? Man hurima thawab, orang yang tidak dapat pahala, diharamkan pahala baginya. Maksudnya apa? Balasan dari Allah SWT. Dia nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena sedih, meraung-raung. Kadang dia nggak terima. Wah, saya kurang apa? Kenapa saya dikasih musibah? Kenapa saya ini? Dia nggak sabar. Ya sabar. Nah, seperti itu. Nah, orang ini nggak dapatkan pahala. Tatkala dia nggak dapat pahala, sebetulnya orang itu yang dapat musibah benar-benar. Ya. Faqala Aliun karramallahu wajha, maka berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu apa? Beliau mengatakan, atadruna man hadza? Kalian tahu enggak siapa ini? Berarti Sayyidina Ali saat itu tahu.
Ya, babul ilm, pintunya ilmu. Ya, keramat benar-benar. Beliau mengatakan kepada yang hadir situ, atadruna man hadza? Kalian tahu nggak siapa ini yang bicara? Yang barusan bicara nasihatin kita. Beliau jawab, huwal Khadir alaihissalam. Itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam. Ya, kalau imannya bangsa kayak kita, udah kerubutan ya. Wah, Nabi Khidir, ayo cium tangan apa segala macam ini. Nah, tapi berhubung Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya, imannya tahu kuat. Lau kushifal ghita'u masdatu yakinan, kata Sayyidina Ali, seandainya tabir gaib ini dibuka semua, aku bisa lihat sorga, neraka dan lain-lain, maka tidak bertambah keyakinanku kepada Allah karena sudah full, mentok, nggak perlu lagi lihat yang begituan. Kalau kita kan gagak, harus ditunjukin yang hebat-hebat dulu. Keramat, orang bisa terbang, orang bisa ini, hilang. Oh, baru percaya deh. Iya, orang dihajar, ditembak nggak mati, nggak mempan. Oh, baru deh ini. Oh, bisa nyelam di atas air. Ya. Karena hakikatnya hal yang seperti bikin hal yang biasa. Ikan lebih lama daripada dia di dalam air. Dia baru sebentar aja. Iya. Oh, ada orang yang hebat terbang segala macam. Lah, burung udah lama terbangnya. Dia nggak sombong, boleh. Ya, tapi engkau boleh kagum, boleh heran kepada orang yang bisa beristiqamah di dalam segala hal. Istiqamah di dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya zikir, amalan zikir, istiqamah setiap hari. Dia majelis ilmu, istiqamah setiap saatnya. Dia salat sunnah, istiqamah. Dia baca Quran, istiqamah. Iya, dia belajar ta'lim, istiqamah. Nah, ini Masya Allah. Ini kita bagaimana mau mendapatkan kemuliaan atau karamah kalau kita tidak istiqamah. Al istiqamah itu khairun min alfi karamah. Lebih baik, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah kemuliaan. Ya, bagaimana mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau tidak pernah istiqamah. Kadang majelis, kadang nggak majelis. Lagi buntu hilang. Ya, biasa dekat hilang. Alasan buntu. Kan begitu. Musik kan lagi buntu makin dekat ya, lagi buntu makin jauh. Masya Allah. Akhirnya yang nemenin syaitan, goyang lagi. Yang tadi baru hijrah tambah goyang lagi. Kenapa? Orang kalau lagi musibah, kalau dia nggak buru-buru mendekat kepada orang-orang yang saleh, apa yang masuk? Syaitan nanti jalannya. Nah, syaitan goda dia. Kamu sudah hijrah. Wah, dicoba kamu kalau hijrah. Kalau coba nggak hijrah kemarin, wah banyak rezekinya, banyak hidup kamu enak segala macam. Wah, Masya Allah. Syaitan masuk. Nah, kadang orang banyak tergoda balik lagi kasar. Kenapa? Karena tidak mendekat kepada orang baik. Ini salah satu biar kita selalu dekat kepada Allah SWT. Salah satu di antara apa? Mujalasatus shalihin. Duduk atau berkumpul sama orang-orang saleh. Kalau kita selalu berkumpul dengan orang-orang saleh, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Ini teman duduk yang seperti itu. Teman duduk seperti itu. Makanya waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, ayu julasaina khair ya Rasulullah, teman duduk yang seperti apa yang harus kita kumpul sama mereka nih? Karena ada kadang kita ngumpul, apa gangsternya barengan, atau kelompoknya, atau klubnya, apa segala macam, yang setiap hari harus dia saatnya harus ini kan. Apa kata Nabi? Man dzakrakumullah atau man dzakrakum billahi ru'yatuh. Orang yang kalau kau mandang dia, kau ingat sama Allah SWT. Ya. Terus kemudian apa? Wazada fi ilmikum mantikuh. Dan bertambah dengan sebab dia bicaranya, ilmunya kamu jadi bertambah. Ini orang yang sebenarnya ini yang suruh kita duduk, kata Nabi. Bukan yang bertambah daripada keinginan dunianya kita. Ya. Boleh kau berteman kepada siapa saja, boleh. Tapi harus ada teman yang akrab benar-benar, teman yang selalu mengajak engkau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau pasang surut lagi usahanya, mau lagi lapang, mau lagi buntu, tetap dia dekat. Ya, bukan lagi lapang, kadang dia hadir juga, kadang enggak. Ya, lagi lapang, Masya Allah. Lagi buntu, apalagi tambah jauh. Tambah jauh. Alasan nggak ada minyaknya, nggak ada ongkosnya, ya, nggak ada apa segala macamnya. Oh, ini makin jauh. Akhirnya yang ada syaitan. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah. Di sini jelaskan lagi gal as-su'al mal jawab an hadits uritukum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun.
Apa jawaban daripada hadis? Aku diperlihatkan di malam kalian ini, ya, maka sesungguhnya setiap 100 tahun tidak ada seorang pun yang ada masih tetap di dalam muka bumi ini. Berarti kan termasuk Nabi Khidir, nggak ada. Nah, maka dijawab di dalam hadis tersebut. Jawabnya al-jawab, inna kulla makanin yutlaqu alaihi ismul ard. Bahwasanya setiap tempat itu dinamakan ard, bumi. Apa aja namakan bumi. Liqouli ta'ala, mau bumi mana? Istilah kita negeri. Mau negeri mana? Indonesia, negeri apa? Segala macam. Ya, liqouli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, au yunfau minal ard, atau diasingkan daripada negerinya. Ya, diasingkan daripada bumi. Fal maknanya apa? Lam yabqa ala dhahril ard alladhi huwa fiha Makkah wa ghariha. Tidak bakal kekal ya di atas muka bumi yang mana di tempatnya tersebut, baik di Mekah atau selainnya. Bisa jadi dia pindah-pindah. Enggak tempatnya di situ doang. Bukan berarti Nabi Khidir tempatnya yang ketemu Nabi Musa di situ aja. Di antara dua lautan itu. Ya, situ terus. Oh, berarti kita cari sono aja. Enggak. Buktinya banyak para wali di tempat-tempat mereka bertemu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Amin. Nah, ini jawaban tentang hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Sekarang ada bab berikutnya, kita baca sedikit. Gal al-istishfa bil Quran wal asma'il ilahiyah. Ya, meminta pertolongan atau kesembuhan, meminta bantuan dengan Al-Quran atau nama-nama Allah SWT. Boleh apa enggak nih? Kadang kita pakai ruqyah, kadang pakai apa? Ya, baca-baca, dijampe-jampe, ya, baca Fatihah, kayak baca apa segala macam. Ya. Masa baca apa ini biar apa? Biar sembuh, biar sehat, ya. Biar apa? Biar dapat pertolongan, biar dapat ini. Boleh apa enggak nih? Kan banyak orang tuh, nggak boleh tuh, syirik tuh. Ini minta langsung sama Allah SWT. Nah, maka dijawab di sini. Aswal ma hukmur ruqa lil amrad. Apa hukumnya ruqyah bagi orang yang sedang sakit? Orang yang sakit. Terserah sakitnya mau secara zahir ataupun secara batin. Jawabnya adalah ajma'al ulama ala jawaz ruqa inda ijtima'i thalathah syurat. Para ulama bersepakat bahwasanya boleh ruqyah, boleh baca-baca dengan ayat Quran dan segala macamnya tatkala ada 3 syarat. Iya, kalau dalam 3 syarat ini terbentuk maka boleh. Apa aja? Yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i wa sifatihi. Yang pertama yaitu dengan kalamnya Allah atau dengan nama-namanya Allah atau dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dengan yang lain, ya Qawiyyu ya Matin, apa segala macam. Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, seperti itu. Ini yang pertama, harus dengan nama Allah SWT atau dengan sifatnya. Baik dari ayat Quran, bismillah atau apa. Yang kedua, an yakuna bil lisanil arabi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Harus dengan lisan secara bahasa Arab atau dengan yang kita tahu artinya. Selainnya. Bukan kita pengen ikut-ikut bahasa Sangsekerta atau bahasa apa tapi nggak tahu artinya. Nah, bahasa-bahasa orang luar ya, tapi nggak tahu artinya. Pokoknya kayak manjur nih bacaannya, udah ikutin aja deh. Ya. Pakai apa lagi? Pakai misalkan geol apa segala macam dan yang lainnya. Ya. Nah, kalau nggak tahu artinya ya jangan. Harus dengan bahasa Arab atau dengan sesuatu yang tahu artinya. Karena kita bisa tahu nih ada syiriknya apa tidak, yang begitu. Yang ketiga, an ya'taqida anna ruqyah la ta'thira la bi dzatiha bal bi taqririllah ta'ala. Dan yang ketiga harus berkeyakinan bahwasanya bukan sebab ruqyahnya ini yang menyebabkan kita berubah, tapi karena sebab takdir dari Allah. Ya. Melalui apa? Ruqyah tadi. Mungkin dengan ayat Quran, dengan apa. Nah, ini harus kita pahami. Jadi tidak mengapa, jangan takut. Kalau dijambe-jambein atau di ini jangan takut. Kalau yang jambein ini dukun, ini yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak tahu Quran, nggak tahu zikir, ente boleh takut. Wah, ada apa nih? Bacain apa nih kita nih? Tapi kalau di yang bacain ulama, orang soleh, wah minta, amin kan, iya. Gal, as-soal.
Ini sepakat ulama. Ya, sekarang dalilnya apa? As-su'al mad dalil ala jawazir ruqa bima dzukir. Apa dalilnya diperbolehkan ruqyah sebagaimana tadi yang dijelaskan? Jawabnya adalah ad-dalil ala jawaziha, dalilnya diperbolehkannya ruqyah marawahu Auf bin Malik, sebagaimana yang diriwayatkan Auf bin Malik. Qala, ya, mengatakan ini sahabat, kunna narqi fil jahiliyah. Kita dulu meruqyah di dalam waktu di zaman jahiliyah. Boleh nggak nih? Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah. Mereka nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana tanggapanmu ya Rasulullah? Boleh apa tidak? Kita pakai zaman jahiliyah dulu nih. Ya. Nah, saat ini masih boleh dipakai apa tidak? Berarti menandakan bukan harus di dalam Islam, tapi bacaan-bacaan tersebut memang salah satu di antara kesepakatan daripada 3 syarat tadi. Kita tahu maknanya. Fagala, maka Nabi mengatakan, i'ridu aliyya ruqakum. Ya, coba aku perlihatkan kepadaku bagaimana ruqyahnya kalian. Yang dicek sama Nabi. Ya, labas birruqa idza lam yakun fi syirik. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan enggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau mintanya sama wahai penunggu mana gitu. Masya Allah. Agar ini diperbolehkan daripada ruqyah. As-su'al ma huwal manhi alun meruqyah, apa yang dilarang di dalam ruqyah tersebut, apa saja yang larang dalam ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya.